kalian. Duduk anak soleh soleha. Siap. Siap bergerak mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan mulai dari kelas 4 dulu ya. Untuk materi kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini adalah yang pertama, kalian nanti dapat menyebutkan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Dan tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan peran kepala desa, BPD, dan juga camat. Itu nanti untuk yang kelas 4. Kemudian, oke anak-anak, sekarang coba lihat ke sini. Ibu akan jelaskan untuk materi yang akan kalian pelajari hari ini ya, tentang struktur organisasi pemerintahan desa. Lihat bagian strukturnya. Bisa lihat ke sini semuanya? Oke. Agak nengok begini. Nah, kasih pinter. Di sini pertama ada BPD, kemudian ke kepala desa. Untuk kepala desa, ini ya bagian-bagiannya, ada kasih pemerintahan, ada kasih kesejahteraan, kasih pelayanan. Kemudian dari sekretaris desa dibagi menjadi ada KU, TU, dan umum. Oke, kemudian KU keuangan, KU perencanaan. Dan ada lagi yang bagian paling bawah. Ada kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4. Ini tadi mengenai struktur organisasi pemerintahan desa. Oke ya, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke berikutnya? Nah, setelah kita membahas tentang struktur organisasi di pemerintahan desa, kita akan naik ke tingkat berikutnya, yaitu di tingkat kecamatan. Adapun di tingkat kecamatan, itu yang paling rendah sebagai pemerintahan terendah di bawah kabupaten, kecamatan mengkoordinasikan kegiatan lembaga desa di wilayahnya. Nah, ada namanya BMAD, singkatan dari Badan Musyawarah Antar Desa. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi ya tentang pemusyawaratan antar desa di kecamatan. Kemudian selain lembaga tersebut, masih ada berbagai lembaga pemasyarakatan lainnya yang dapat dibentuk menurut kebutuhan ataupun karakteristik masyarakat dan kecamatan ya. Contohnya lembaga adat ataupun lembaga pemasyarakatan lainnya. Mari kita materi yang akan kalian pelajari hari ini. Oke ya. Oke, sebelum berlanjut ada yang bertanya lagi nggak untuk kelas 4? Ya. Kalau nggak ada, Ibu mau kasih tugas. Ibu memberikan tugas, nanti kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Oke anak-anak, kalian tulis ya tugasnya. Silakan kalian bikin bikin struktur organisasi dari pemerintahan desa tadi. Kalian gambar ya Bu. Masih ada di sana tuh. Yang bisa kalian gambar. Oke, tulisannya yang jelas, gambarnya yang jelas. Oke, silakan kerjakan. Oke, sekarang Ibu masuk ke kelas 5. Untuk kelas 5, kalian akan mempelajari tentang mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti dapat mendeskripsikan tentang pengertian NKRI. Silakan NKRI tadi apa? Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kemudian yang berikutnya dari pembelajaran ini kalian nanti dapat menyebutkan ciri-ciri NKRI sebagai
Republik yaitu Indonesia dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Nah, presiden ini dipilih oleh rakyat dan tidak berhubungan dengan sistem monarki. Presiden adalah kepala negara yang pemerintahan kepala negara dan pemerintahan di Indonesia. Kemudian komponen yang berikutnya adalah keanekaragaman. Di sini Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan geografis yang sangat besar. Kemudian konsep Bhinneka Tunggal Ika, ada yang masih ingat apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Tadi tentang deskripsi NKRI. Sebelum Ibu memberikan tugas, ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Oke, Ibu akan memberikan tugas ya. Untuk kelas 5, nanti kalian tuliskan yang tadi tentang NKRI itu seperti apa. Kalian tuliskan kerja kelompok ya. Satu kelompok nanti mengerjakan memberikan satu jawaban saja. Yang pertama tentang pengertian NKRI. Kemudian yang kedua, di negara kita itu kepala pemerintahannya siapa? Ya, namanya siapa? Kemudian kalian ini kan tuliskan tugas-tugasnya. Oke? Lagi, yaitu tentang ciri-ciri NKRI ya, biar nanti kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ciri-ciri NKRI, pertama, sistem pemerintahannya terpusat. Maksudnya berada pada pemerintah pusat ya. Kemudian yang kedua, satu konstitusi. Artinya negara Indonesia itu memiliki satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, nih ada di tugas tadi, satu kepala negara. NKRI hanya memiliki satu kepala negara atau satu kepala pemerintahan, yaitu apa tadi? Presiden. Kemudian yang keempat, satu undang-undang dasar. Apa yang dimiliki NKRI undang-undang dasarnya? Undang-undang dasar 1945. Dan yang terakhir, satu dewan menteri ya, yang bertanggung jawab kepada kepala negara. Itu tadi. Nah, sekarang kalau ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau nggak ada tugas tadi, silakan dikerjakan.